ini saya sengaja bawa kitab, ini namanya Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini salah satu kitab karya ulama Nusantara. Ini bukan karya dari ulama Timur Tengah atau kiai Arab atau ulama dari Arab, bukan. Ya, ini Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, karya dari, ada yang tahu? Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, Jogja. Ada yang dari Jogja? Jogja, Magelang, Pak Buman, ini Pak. Jogja no Pak? Yeah. Ini kitab bagus sekali untuk dijadikan pegangan warga NU. Ya, ini karya dari Kiai Haji Ali Maksum Krapyak dan sudah disyarahi sama Kiai Subhi Masyadi Pekalongan. Ya. Ini pun udah banyak keluar terjemahannya ya. Ini versi Arabnya, ini udah cetakan kontemporer ya, diterjemahkan menjadi argumentasi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian ada beberapa cetakan dengan sampul warna yang berbeda-beda ya. Ada begini, ada ini yang cetakan terbaru, ini yang pakai Arab Pegon ya. Ini ada artinya Jawa. Kalau kitab kuning itu ada kitab petuk ya, namanya kitab, ada terjemahnya ya. Ini nanti sedikit akan saya kupas di dalamnya apa ya. Mudah-mudahan 7 menit cukup lah waktunya ya. Ya, ini sedikit profil beliau ya. Ini Kiai Haji Ali Maksum Krapyak. Nah, ini yang di sebelah kanan ini Kiai Subhi Masyadi, ini yang dari Pekalongan yang mensyarahi kitab beliau. Ya, awalnya kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah tadi beliau karang hanya diperuntukkan untuk santri-santri pesantrennya beliau, hanya untuk santri di pesantren Krapyak. Tapi karena Kiai Subhi Masyadi merasa ini kitab ini kok bagus gitu kan, mencoba beliau syarahi, dilengkapi, dikasih not catatan-catatan di bawahnya untuk melengkapi karya aslinya. Akhirnya minta izin untuk dicetak ya. Bayi kitab niki saya ampun hanya diajarkan di santri-santri pesantren Krapyak, tapi nyuwun izin kula badhe cetak di percetakan, dan kita mau ajarkan di pesantren-pesantren yang lain dan sekolah-sekolah atau siswa-siswa. Akhirnya diberi izin dan keluarlah kitab ini tadi ya. Ini kalau di Pekalongan udah jadi kurikulum di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah Salafiyah, KNU-nya kitab niki. Ya. Untuk sedikit profil singkat beliau ya, Kiai Haji Ali Maksum niki lahir di Rembang. Ada yang dari Rembang. Tanggal 2 Maret 1915, wafat di Jogja 7 Desember 1989. Kemudian beliau adalah tokoh terkemuka NU yang pernah didaulat menjadi Rois Am PBNU pada tahun 1980 sampai 1984. Ya, ini tadi saya jelasin pada awalnya Kiai Haji Ali Maksum menulis risalah Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah untuk santri di pesantren Krapyak, di mana beliau menjadi pengasuh pesantren tersebut. Namun ini tadi saya jelaskan ada Kiai Masyadi dari Pekalongan yang meminta restu untuk membawa kitab tersebut, memberikan catatan, komentar, dan akhirnya diperbanyak, minta izin untuk diajarkan di santri-santri yang lain. Nah, ini di kitabnya juga ada tulisan tangannya beliau ya. Ada tulisan tangan di lembar pertama, ini juga didokumentasikan ya. Oke, mungkin sedikit ke mukaddimah. Tujuan beliau mengarang kitab ini ya, mungkin sedikit kilas balik. Banyak amaliyah dalam ibadah menjadi konflik ya, itu yang melandasi karya kitab ini. Banyak amaliyah yang dikritik karena perbedaan pendapat. Salah satu contohnya ya, ziarah kubur yang kita sebagai warga itu udah menjadi tradisi ya, udah menjadi setiap tahun atau setiap Jumat yang ziarah kubur. Ini tahu-tahu ada
ada kelompok yang tahu-tahu datang membid'ahkan, mensyirikkan. Nah, ini beliau jadi prihatin. Contoh lagi, terawih, ya. Terawih yang mungkin dari zaman dulu kita udah 20 rakaat, tahu-tahu ada golongan datang 8 aja. Bid'ah itu yang 20. Nah. Ya. Ada lagi sentilan-sentilan, kritikan-kritikan, tawasul itu nggak boleh. Ya. Kenapa nggak minta itu kepada Allah langsung? Kenapa harus mendatangi makam-makam wali? Itu kelompok-kelompok itu yang baru datang kemudian, ya. Akhirnya ulama-ulama kita prihatin dengan kedatangan kelompok-kelompok baru tersebut. Akhirnya dengan didasari keilmuan, mudah-mudahan ini bisa dijadikan pegangan atau dasar atau dalil warga NU menjawab kontroversi amaliyah-amaliyah di masyarakat. Ya, paham ya? Jadi sampai saat nanti ditanyain gitu, kok ziarah kubur dalilin di, nah, sampai nggak usah bingung, ada kitabnya bisa dibuka. Tawasul nggak boleh, itu bid'ah, itu ada dalilnya di sini dijelaskan semua. Bahkan sampai yang ikhtilaf penentuan awal Ramadan, awal Syawal ada juga di kitab ini. Ya, selama ini juga rame kan kalau Syawal menentukan lebaran aja. Ada yang tanggal 27, ada tanggal 28, itu mesti tiap tahun akan jadi rame. Kitab ini akan mengupas tuntas. Kok hilang? Oke, ini juga yaitu karena keprihatinan pertanyaan, gugatan, kritik, sanggahan dari orang-orang sebelah, ya, saya istilahkan orang sebelah terhadap amaliyah yang kita udah jalani. Makanya kita harus ngilmuni, ya, kita harus punya ilmu untuk menjadikan dasar amaliyah kita, ya. Nah, ini sedikit saya screenshot dari daftar isi kitab tersebut, ya. Ini kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah setelah diberi catatan tambahan oleh Kiai Subhi Masyadi menjadi 106 halaman, ya. 106 halaman ini terdiri dari 9 bab penting, ya, 9 bab penting mengenai amaliyah aswaja. Nomor 1 ada hibatu sawabil qiraah was shadaqah lil mayyit. Hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan sedekah kepada mayit. Ya, ini orang sebelah ngeritik, nggak sampai itu pahala-pahala bacaan Al-Quran kita ke orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, padahal kita tiap malam Jumat ada yasinan, ada tahlilan gitu. Versinya mereka nggak sampai itu pahala. Ya, makanya kita harus tahu nih dalilnya. Kemudian yang kedua, sholat sunnah qobliyah lil Jumat. Ini juga dikritik sama orang sebelah. Ya, ada itu sholat sunnah qobliyah, padahal kita amalkan, dalilnya ada. Kemudian yang ketiga ada talqinul mayyit ba'da dafnihi. Talqin mayit setelah mengebumikan, ini juga banyak kontroversi. Ya, ini orang sebelah nggak ada itu, orang meninggal ya udah dikubur, dipendam, tinggal pergi. Nggak ada itu talqin, baca tahlil di depan kuburan, nggak ada. Ya, makanya kita ada talqin, ada tahlil, yasin. Dasarnya apa? Ada di kitab ini semua. Yang keempat, sholat taraweh, ya. Ini tadi sudah saya singgung, ada yang versi 8, ada yang 20, ditambah witirnya 3 jadi 11, ya. Jadi kita yang biasa jadi 23. Yang kelima ada subutu syahri Ramadan wa Syawal. Penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal juga banyak kontroversi. Yang keenam ziarah kubur. Yang ketujuh nikmat dan adab kubur. Yang kedelapan ziarah Rasul dan melakukan perjalanan ziarah. Ini juga banyak dikritik, ya. Termasuk
di Arab Saudi sana, ya, kita kalau ke Madinah itu nggak boleh itu ziarah ke makam Rasul, tahlilan di depan makam Kanjeng Nabi itu nggak boleh. Ya, jadi apa yang dilakukan di depan makam Kanjeng Nabi hanya lewat doang, hanya dikasih waktu untuk lewat. Nggak bisa kita tahlilan di depan Kanjeng Nabi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada jamaah karena mereka Wahabi melarang. Ya. Kemudian yang terakhir ke-9 yaitu penjelasan bayanut tawassul bil anbiya wal auliya wassolihin, penjelasan tentang tawasul dengan para nabi, para wali dan orang-orang soleh. Ya. Ini ada 9 bab yang sering menjadi kontroversi antara NU dan non-NU. Ya. Insya Allah nanti kalau memang banyak waktu ya kita ngaji pelan-pelan, alon-alon, kita akan mengkaji dasar-dasar dari beberapa daftar isi ini. Ya, kalau dikupas satu-satu semalam kayaknya nggak selesai. Ya, intinya apa yang menjadi amaliyah kita dari ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang sudah diajarkan dari zaman dulu sampai sekarang tetap diamalkan, tetap dilestarikan. Ya, serangan-serangan di media sosial kan sekarang kenceng ya kan. Ulama-ulama Wahabi, kiai apa, ustadz-ustadz sebelah ya. Ya, mungkin nanti akan saya sedikit putar videonya ya. Dengar nggak ya kalau suara dari sini ya? Ada beberapa ustadz-ustadz sebelah ya yang kira-kira sampai sebagai warga NU kalau dengar begini emosi nggak ya? Pasti. Tawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi ini merupakan bid'ah. Adapun praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tatkala pergi ke kuburan Nabi, mengatakan ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saya gini dan demikian. Mohonkanlah kepada Allah. Kalau hanya sekedar ini, maka ini bid'ah, bukan apa? Bukan syirik. Karena dia tidak ada bentuk peribadatan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Beda kalau dia mengatakan Rasulullah tolong saya, ini kesyirikan berarti. Kuburan yang kata mereka mengandung barokah, nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah berarti di sini. Mala yastajibu la ilaha illallah, nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Gimana? Makanya hati-hati saat nonton YouTube ada status-status potongan model ustadz-ustadz begini ya. Hati-hati. Bener, hati-hati. Banyak beredar channel-channel sebelah. Ya, makanya kita bekali alon-alon ya, amaliyah-amaliyah yang sudah kita jalankan dari ulama-ulama, dari kiai. Gak usah berubah, gak usah bocah ya. Di komplek ziarah kubur bid'ah, akhirnya orang ziarah kubur. Wah itu terawih nggak ada, itu dalilnya 20, akhirnya terawih 8. Ya kacau nanti ya, lama-lama hilang nanti ajaran kita. Oke, mungkin sebagai penutup ini ada pesan dari Kiai Haji Ali Maksum ya. Kita sebagai warga NU ada 5 pesan dari beliau ya. As-siqah binahdotil ulama, al-ma'rifah wal itqan binahdotil ulama, al-amal binahdotil ulama, al-jihad fi sabili nahdlatul ulama, dan as-sabru fi sabili nahdlatul ulama. Jadi kita sebagai warga NU harus percaya kepada NU. Yang kedua, mengetahui dan meyakini ajaran NU. Kemudian beramal dengan cara NU, berjuang di jalan NU, dan bersabar di dalam membela NU.
Ya, cukup, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.